sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, serta orang yang selalu mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang keberapa? 27 yang berbicara kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang sangat-sangat mulia, hadis yang sangat-sangat penting untuk kita pahami. Itu hadis yang ke-28. Ini adalah hadis pokok yang harus kita pegang benar-benar, harus kita fahami dengan benar agar kita tidak tersesat, agar tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Walhamdulillah. Nah, siapa yang mau baca hadis yang ke-28? Yang baca? Kalau bisa dihafal hadis ini, hadis yang sudah kita bahas ini, kalau bisa dihafal. Nah, siapa yang baca? Kayak yang lain, jangan antum terus. Enggak ada. Ada yang mau belajar? Enggak ada yang mau belajar? Kenapa antum gak mau baca? Malu atau gak mau? Nah, kalau gak ada yang mau belajar, kita tutup saja majelisnya sekarang. Tidak ada? Hah? Ada yang bawa buku hadisnya? Baik, fadhal Pak Yayat. Sallallahu alaihi wasallam. Muwaddi'in. Muwaddi'in. Wa in. Nah. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة نعم. أحسن. أبو داود والترمذي وقال رواه. نعم.
hadithun hasan sahih. Ahsan, barakallahu fik. Ya. Seandainya kalau Pak Yayan nggak baca, mungkin kita tutup majelis ini. Ya. Pekan depan mudah-mudahan orang lain lagi ya. Ada orang baru yang baca hadis. An Abi Najih, dari Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sebuah nasihat. Jilat minhal qulub, yang mana nasihat ini membuat dada kami bergetar, hati-hati kami bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan membuat mata-mata kami meneteskan air matanya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah wasiat seseorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku mewasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat-ta'ah, dan selalu dengar dan mentaati. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya kalian akan melihat ya, setelah zamanku ini sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tinggalkanlah segala bentuk perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kull menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali perkara-perkara yang harus kita fahami di dalam menjalankan syariat ini. Ya. Jadi di dalam hadis ini terdapat usul di dalam fi bayani al-istimsak bi taqwallah azza wa jalla wal wasiyah bidzalika. Terdapat di dalamnya wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang akan berwasiat, maka berwasiatlah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal istimsaku bis sam'i wat ta'ah, dan berpegang teguh kepada mendengar dan taat, patuh dan taat kepada pemimpin. Wabis sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Wabi tariqatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'din nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelah zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, kenapa bunyi terus ya? Nah, berkata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ya, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah. Baik. Kata mau'izah, ya, ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, mungkin artinya adalah nasihat. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, ya. Dan asalnya di dalam bahasa, secara bahasa, kata mau'izah itu adalah at-tadhkir bil amr wan nahy, memperingatkan orang lain terhadap perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Wa bi huquqillahi azza wa jalla fima amara bihi wa naha anhu, dan juga terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yakunu ma'ahu ghaliban at-takhwif, dan sering sekali mau'izah ini terdapat di dalamnya at-takhwif. Apa bahasa Indonesianya takhwif? Ya, menakut-nakuti dalam hal yang positif, ya, bukan menakut-nakuti ada setan atau semacamnya, tidak. Menakut-nakuti di sini artinya dalam hal yang positif, ya. Jadi kata mau'izah itu ghaliban terdapat di dalamnya at-takhwif, ya, at-takhwif. Ini secara bahasa, ya. Adapun secara syariat, mau'izah itu mencakup seluruh ilmu syar'i, ya. Apa yang terdapat di dalam seluruh ilmu syar'i itu disebut dengan mau'izah. Wal Qur'anu kulluhu mau'izah. Quran itu seluruhnya mau'izah dari awal sampai akhir, baik yang menjelaskan atau yang menerangkan tentang takhwif, targhib atau tarhib, ataupun yang lainnya yang menjelaskan tentang hukum atau menjelaskan tentang cerita-cerita, kisah-kisah, semuanya disebut dengan mau'izah. Ya. Dalilnya adalah, ya, jadi mau'izah secara syariat, ya, itu tidak selalu yang berkaitan dengan at-takhwif, ya, terdapat di dalamnya at-takhwif, tetapi seluruhnya, seluruh ilmu syar'i itu adalah mau'izah, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Ya. Mau'izah di sini artinya adalah Al-Qur'an. Ya. Artinya Al-Qur'an itu seluruhnya adalah mau'izah.
Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk memperingatkan mereka, untuk memberikan mereka mau'izah. Ya. Jadi kata mau'izah, ya, itu tidak selalu berkaitan dengan at-takhwif. Ya, mau'izah itu mengandung perkara-perkara yang ilmiah, juga mengandung perkara-perkara yang amaliyah, mengandung juga takhwif, ya, dari neraka, atau at-targhib fil jannah, targhib kepada surga, dan seterusnya. Jadi seluruhnya itu disebut dengan mau'izah. Jadi saat itu para sahabat sedang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan nasihat, yang mana nasihat ini menyebabkan dada-dada mereka bergetar, mata-mata mereka meneteskan airnya. Ini merupakan nasihat yang sangat-sangat penting. Para sahabat menyadari bahwasannya nasihat tersebut seakan-akan dilontarkan dari seseorang yang akan berpisah. Ya. Maka dari itu mereka mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya. Seakan-akan ini adalah nasihat dari seseorang yang akan pergi, dari seseorang yang akan berpisah. Kita lihat bahwasannya sahabat ini, Al-Irbad ibn Sariyah, menceritakan secara detail apa yang terjadi pada saat itu, suasana yang terjadi pada saat itu. Beliau menggambarkan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpisah. Lihatlah para sahabat, ketika mereka tahu bahwasannya mereka akan ditinggal oleh kekasihnya, ditinggal oleh orang yang paling dicintai oleh mereka, yang mereka lakukan adalah meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan saat itu sangat-sangat membuat hati menjadi berdebar. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, dan membuat mata-mata mereka menjadi menangis. Karena mereka tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi sebentar lagi. Karena yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali perkara-perkara seakan-akan nasihat atau wasiat yang diberikan oleh Nabi ini seakan-akan dia akan pergi dari para sahabatnya. Ini membuat para sahabat itu menangis karena akan berpisah dengan kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menggambarkan atau merasakan keadaan yang terjadi saat itu, coba kita bayangkan bagaimana keadaan ketika kita akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang yang paling mereka cintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi.
Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat. Itu keadaannya. Bayangkan ketika kita akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai di muka bumi ini. Ya. Di saat-saat itu, di detik-detik itu, ya, mata kita pasti akan meneteskan air. Dada kita akan bergetar. Ya. Ini mungkin hanya sekedar hubungan kita dengan istri mungkin, atau dengan anak, atau dengan orang tua. Pada saat itu para sahabat akan berpisah dengan Nabi SAW, manusia yang paling baik, terbaik di muka bumi ini, manusia terbaik di atas muka bumi. Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Makanya ketika itu para sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW berupa wasiat yang paling penting yang harus dipegang oleh mereka. Karena wasiat ini dari orang yang akan berpisah, berarti adalah sesuatu yang paling penting untuk mereka. Jadi kata wajilat, kata wajilat atau wajil, itu artinya adalah takut. Jadi di dalam bahasa Arab, takut itu bermacam-macam. Ada rahbah, ada khauf, ada wajil. Jadi takut itu bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah wajil. Jadi para sahabat saat itu sangat-sangat ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Padahal orang yang paling dicintai oleh mereka akan pergi meninggalkan mereka. Bukan hanya sekedar takut biasa saja, tapi ini sangat-sangat takut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat dari seseorang yang akan pergi, seorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara takwa adalah perkara yang paling penting. Ini yang paling pertama diucapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat saat itu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan definisi dari takwa ini sudah pernah kita jelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan takwa adalah bi an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wa sakhatihi wa iqabihi fid dunya wal akhirah wiqayah. Engkau menjadikan antara engkau dan azab Allah, murkanya dan juga iqabnya, pembatas di dunia maupun di akhirat. Pembatas ini berupa apa? Berupa imtithalu awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan definisi takwa yang paling lengkap pernah diucapkan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, takwa Allah, bertakwa kepada Allah artinya adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, atas dasar
ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawab Allah. Jadi mengerjakan ketaatan, ya, itu harus ada dasar ilmunya. Bukan hanya karena ikut-ikutan saja, ya. Bukan karena dia merasa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Tidak. Tapi melakukan ketaatan harus ada dasar ilmunya. Tarju thawab Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini masuk di dalamnya dua syarat diterimanya amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, atas dasar ilmu, takhsha iqaballah, karena engkau takut atas iqab, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan takwa. Ya, harus kita faham tentang takwa ini. Jangan sampai kita sering mendengar kalimat takwa tetapi kita tidak tahu apa arti dari takwa tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan tentang takwa, tetapi kita tidak tahu definisi dari takwa tersebut. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-tha'ah, dan selalu dengar dan taat. Ya, dengar dan taat. Baik, apa maksudnya di sini? Was-sam'i wat-tha'ah, dengar dan taatilah. Idza utliqa as-sam' wat-tha'ah fal muradu bihima. Jika kata as-sam' dan kata at-tha'ah diucapkan begitu saja, maka maksudnya adalah atau artinya adalah al-istijabatu liman lahu haqqun an yujab, yaitu mematuhi, ya, yang berhak untuk dipatuhi, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya al-istijabatu lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada Rasulnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul athi'ullah wa athi'ur rasul. Ya. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi ketika ada perintah untuk dengar dan taatlah, maka artinya apa? Taat kepada, ya, patuh, dengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian arti yang kedua, wa huwal maqsudu huna, dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. As-sam'u wat-tha'ah li waliyil amr wa li imamil muslimin aw liman anabahu aw kana amiran min umara'ihi, yaitu dengar dan taat, ya, patuh dan taat kepada waliyul amr, kepada imam pemimpin kaum muslimin, ya. Jadi yang dimaksud dengan as-sam' dan at-tha'ah di sini artinya adalah patuh dan taat kepada pemimpin. Nah, perhatikan. Jadi ini bukan perkara yang sepele, ya. Bukan perkara yang sepele. Taat dan patuh terhadap pemimpin kaum muslimin.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat atas hal itu, menunjukkan bahwasannya perkara tersebut merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi waliul amr kalian, yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Ya. Jika yang memimpin kalian adalah seorang budak, ya, maka wajib untuk patuh dan taat kepadanya. Taat dan patuh dalam hal apa? Ini yang perlu kita fahami juga. Jadi yang dimaksud dengan waliul amr adalah pemimpin kaum muslimin, pemerintah, itu maksudnya. Ya, yang menjadi penguasa di negeri kita. Apa yang harus kita patuhi dari mereka? Jadi perkara tentang ketaatan terhadap amir, terhadap penguasa, ini berkaitan dengan 3 keadaan. Ya, yang pertama, ma wajaba bi asli syara'. Ya. Taat, ya, atau yang diperintahkan oleh mereka adalah sesuatu atau perkara yang wajib secara syara', yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan lagi oleh mereka. Ya. Maka di dalam hal ini wajib kita untuk mentaati mereka. Ya. Bukan maksudnya kita taat kepada perintah mereka atas dasar perintah mereka, tidak. Tetapi kita taat atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kewajiban, ya. Ada kewajiban yang dibebankan kepada kita, kemudian diperintahkan lagi oleh pemimpin kita untuk melakukannya, ya. Maka kita wajib untuk taat, ya. Wajib untuk taat, bukan karena haknya pemimpin kita, taat karena perintah dari pemimpin kita, tidak, tetapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an ya'mur aw an yanha an mubahin aw fi ma fihi ijtihad aw an makruh aw ma ashbaha dhalik. Ya. Ketika mereka atau penguasa itu memerintahkan terhadap sesuatu yang hukumnya di syariat kita, hukumnya itu mubah, ya, atau sesuatu perkara yang terjadi perselisihan di antara para ulama di saat itu, ya, atau memerintahkan sesuatu yang hukumnya makruh atau yang semisalnya, maka di dalam hal ini kita wajib untuk fa innahu yuta'u huna li haqqihi huwa, kita wajib untuk patuh terhadap perintah mereka. Ya, jadi jika mereka memerintahkan terhadap sesuatu yang mubah, hukumnya itu mubah, kemudian atau terhadap sesuatu yang ada khilaf di dalamnya, ya, ijtihadiyah di dalamnya, atau sesuatu yang hukumnya makruh, tidak sampai derajat yang haram, maka kita wajib untuk mentaati mereka, wajib untuk mentaati penguasa atau pemimpin di dalam hal tersebut. Tapi kita lanjutkan setelah azan insyaallah.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Kemudian keadaan yang ketiga, an yakuna amruhu bima'siyatin aw nahyuhu an wajibin fahuna la ta'ata lahu. Ya. Jika yang diperintahkan oleh mereka adalah kemaksiatan atau yang dilarang oleh mereka adalah sebuah kewajiban, maka di sini tidak boleh taat kepada mereka. Lianna ta'ata Allah azza wa jalla haqqun muqaddamun ala ta'ati ghairihi mimman ja'ala Allahu lahul haqq. Ya, karena ketaatan kepada Allah itu jauh lebih utama dibandingkan ketaatan kepada yang lainnya. Ya. Jadi ketika mereka memerintahkan tentang kemaksiatan, maka di sini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, di dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal ketaatan ini bukan hanya tentang taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, tetapi masuk di dalamnya taat kepada orang tua. Ya, seorang anak taat kepada orang tua, atau seorang istri taat kepada suaminya, ya, seorang bawahan taat kepada atasannya, masuk semua. Ya. Ya. Jadi berlaku juga tiga keadaan ini. Jika yang mereka perintahkan adalah kewajiban, maka wajib untuk ditunaikan. Misal ada orang tua yang berperintahkan anaknya untuk sholat, ya, ayo sholat maghrib, sudah adzan. Ya. Sholat maghrib hukumnya apa? Wajib. Memang sudah wajib, diwajibkan oleh syariat kita. Ya. Maka ketika itu si anak wajib untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, bukan atas dasar perintah orang tuanya, tetapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan kewajiban, ya. Misal dia memerintahkan istrinya untuk sholat, ya, atau membayar zakat, ya, untuk berpuasa misalnya, maka dia si istri di sini wajib untuk taat kepada suaminya, ya. Atau di dalam perkara-perkara yang mubah, ya, suaminya minta untuk digorengkan tempe misalnya. Goreng tempe hukumnya apa? Mubah, ya. Boleh dilakukan, mubah. Maka wajib di sini si istri untuk taat kepada suaminya. Di sini atas dasar apa? Atas dasar hak suami. Kalau tadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seorang bapak memerintahkan anaknya untuk beli gula misalnya di warung, ya. Maka beli gula di warung hukumnya apa? Mubah, ya. Maka ketika itu si anak wajib untuk menunaikan perintah dari bapaknya tadi. Tetapi kalau yang diperintahkan adalah maksiat, ya, maka siapapun yang memerintahkan kita tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Misal orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat syirik misalnya, ya, berbuat syirik, maka di sini tidak boleh kita taat di sini. Atau melakukan amalan yang bid'ah, ya, melakukan amalan yang bid'ah hukumnya apa? Haram atau makruh? Haram. Maka di sini tidak boleh taat kepada orang tua kita. Ya. Tetapi kalau perkaranya masih derajatnya ke makruh, ya, hukumnya masih makruh, belum sampai derajatnya yang haram,
maka wajib untuk ditunaikan, wajib ditunaikan. Bisa difahami ya? Bisa difahami insyaallah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, ya, walaupun yang memerintahkan kalian atau yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, yakni ghalaba 'abdun 'alal imarah. Ya, mungkin ada seorang hamba atau seorang budak tiba-tiba dia mengkudeta pemimpin saat itu, ya, dibunuh kemudian diambil kekuasaannya, dan dia menyerukan kepada manusia untuk berbaiat kepadanya, ya. Maka saat itu kaum muslimin wajib untuk taat kepada dia. Baik. Jadi kekuasaan, ya, kekuasaan atau kepemimpinan itu bisa diraih di dalam agama kita ini secara syariat, ya, bisa didapatkan, ya, dengan dua cara. Yang pertama, wilayatul ikhtiyar, dengan cara pemilihan. Yang kedua, wilayatul ijbar, dengan cara kudeta tadi, ya, dengan cara pemaksaan. Dengan ikhtiar ini maksudnya seperti apa? Apakah seperti yang dilakukan saat ini atau di negeri kita dengan coblos-coblos pemilu? Tidak. Caranya adalah caranya adalah dengan pemilihan yang dilakukan oleh ahlul hilli wal aqd, ya, oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki ilmu, ya. Terbatas, bukan semua orang, ya, bukan semua orang. Yang memilih adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki ilmu, ya, yaitu para ulama. Itu baru boleh memilih, ya. Dan ini adalah cara yang paling baik. Ini adalah cara yang paling baik, ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan pemaksaan tadi, ya. An yaghliba ahadun 'alal muslimin bisayfihi wa sinanihi wa yad'u an-nasa ila bai'atihi. Misalnya ada seseorang, ya, yang datang kemudian dia membunuh kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin dengan pedangnya, ya, intinya dibunuh, kemudian dia mendapatkan kekuasaannya dan menyerukan manusia untuk taat kepadanya, ya. Ini cara yang kedua, dan ini wajib saat itu kaum muslimin untuk taat kepadanya, untuk taat kepada pemimpin tersebut, ya. Walaupun caranya tidak benar, ya, tetapi kekuasaannya itu panjang pembahasan tentang masalah ini, masalah tentang kekuasaan ini. Mungkin bukan saatnya kita untuk bahas tentang masalah itu karena panjang pembahasan tentang itu. Jadi intinya ketika seorang pemimpin memerintahkan kita di dalam hal-hal yang sifatnya tidak sampai ke derajat yang haram, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk ditaati apapun bentuk perintah tersebut. Wajib untuk ditaati. Contoh yang sekarang mungkin apa? Apa contohnya sekarang? Vaksin, ya. Pemerintah memerintahkan kita untuk vaksin.
sudah vaksin, wajib untuk ditaati. Karena vaksin ini hukumnya apa? Apa hukumnya vaksin dulu? Hah? Berbahaya. Siapa yang bilang? Nah, tentang hukum, masalah hukum ini kita kembalikan lagi ke para ulama. Ya. Ada yang mengharamkan vaksin? Para ulama? Ada yang mengharamkan? Tidak ada ya. Setahu ana juga tidak ada, karena banyak di seluruh dunia juga vaksin ya, dengan macam-macamnya ya. Jadi wajib untuk diikuti selama tidak haram. Tadi ingat, jika masalah tersebut termasuk perkara yang ijtihadiyah ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau perkara tersebut termasuk perkara yang ijtihadiyah, perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama, maka ketika pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang keluar dari ikhtilafnya para ulama, tetap wajib untuk diikuti. Karena perkara tersebut adalah perkara yang ijtihadiyah. Baik. Apa contohnya? Perkara yang ijtihadiyah. Ada yang bisa kasih contoh? Kita kasih contoh yang sederhana saja ya. Kita kasih contoh yang sederhana. Perkara tentang salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid adalah perkara yang di khilaf ya, ada silang pendapat di antara para ulama, hukumnya apa ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah ya. Dan mayoritas para ulama mengatakan salat di masjid itu tidak wajib ya. Mayoritas para ulama ini mengatakan seperti ini. Mungkin ada yang protes kepada anak ya, kenapa enggak wajib ya. Ya, ini mayoritas. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwasannya sholat berjamaah di masjid hukumnya tidak wajib. Artinya bisa saja hukumnya fardu kifayah, seperti yang merupakan pendapatnya Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i. Bisa juga hukumnya sunnah, seperti pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian pemimpin kita memerintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Seluruh kaum muslimin yang laki-laki wajib untuk sholat di masjid ya. Maka ketika saat itu wajib untuk seluruh kaum muslimin untuk sholat di masjid, walaupun hukumnya khilafiyah ya, ijtihadiyah ya. Baik, itu mungkin contoh sederhana ya, kalau ada perintah seperti itu. Nah, baik, masih berapa menit? 3 menit. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ya, jadi mungkin sekedar info buat teman-teman jamaah sekalian bahwa kajian kita di kitab atau pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah ini yang asalnya di hari Senin sudah dipindah ke hari Jumat ya. Jadi insyaallah kita akan bertemu lagi setiap hari Jumat insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bisa kita ambil manfaatnya, kemudian kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.